Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kata anak bapak itu ya kan, dua dari semua nabi hanya Nabi Muhammad lah yang mengurusi mens. Iyalah bagian selangkangan. Iya, mengurusi berak, kencing. Cukur bulu, kemaluan. Iya, gimana? Itu mengajarkan hubungan baik kepada Tuhannya. Ngajarin istri kalau lagi haid ngambilnya kayak gini. Apalah gunanya Masa iman sih, itu Bang? coba? Iya. Kali kalau dilakukan dulu itu iman kah itu? Bukan iman itu, Bang. Kan- Itu Kama Sutra itu. Kama Sutra itu. Ada lagi gini. Jika kemaluanmu telah masuk ke dalam kemaluannya, cucilah. Memang agak lain lah mereka ini. Itu kan sama seperti ini ya. Mana dia? Kita kasih tunjuk dulu nih. Sama seperti ini. Jadi bagian-bagian itu kan masih dalilnya Bang ya. Belum lagi bagian penguatnya. Penguatnya begini dia. Nah, dia. Nah, ini. Nah, ini coba aku besarkan. Coba Abang baca lah dulu ini. Baca dulu. Putri ya. Edukasi di malam Jumat juga bisa membaca doa bersetubuh ini agar kuat dan tahan lama yang tercantum dalam kitab Raudah Utul Muhibin karangan Ibnu Qayyim Jarjira. Allah ya Allah, kuatkanlah penisku, karena sesungguhnya hal itu memberi nggak tahu lagi lah menerangkan itu. Jadi mereka jawabnya begini. Oh, Islam itu solusi. Mana nggak dua apa Coba aku baca Bang Ali bentar dulu, aku baca lah dulu ya kan. Pastor yang ingin madu kasih jadi malam Jumat juga bisa membaca doa bersetubuh agar kuat dan tahan lama yang tercantum artinya ya Allah kuatkan karena sesungguhnya itu memberikan manfaat atau kebaikan buat Ale 80 kali pun dibaca ayat ini kalau udah kena diabetes ya laki-lakinya. Jangankan untuk kuat, hidup aja syukur udah kena sakit gula. 80 kali dibaca nggak ada ini, 0 kali 0 ya nih. Kalau orang udah kena sakit gula. Ya kan? Iyalah. Itu makanya Buktinya mereka dari golongan mereka kan jual-jual jamu kan, berarti nggak berkhasiat ini. iya. Aduh, ajaran Kama Sutra dibilang pula kitab suci. Di mana-mana ulama itu berurusan dengan ajaran antara hubungan manusia dan Tuhannya, bukan antara yang kayak gini-gini. Iya, namanya agama itu pasti mengajarkan tentang keselamatan, tentang adab, ya kan? Tentang akhlak, moral. Ini enggak bicara selangkangan terus.
Masa ketika di dalam selimut bisa turun ayat? Di dalam selimut ada itu hadisnya itu. Ada. Dalam selimut Bisa bisa turun dalam- ayat ya. Iya, Kan di ada dalam nama selimut. nama surah itu kan ada surah selimut kan ada surah selimut apa itu ya? Itu mungkin Berdua orang itu mungkin cara nabinya supaya perempuan itu mau dengan dia gitu lah. Lagi di dalam selimut orang itu dua sama si Aisyah. Keluar turun ayat coba. Aneh aja. Aduh. Ini tahu nggak mereka ini pasti mereka ngintip-ngintipin dari luar ini. Wih, ada dua hafal yuk hafal. Coba lah. Seperti mantra. Nanti dipakai si Junta itu katanya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi ini ada pesan kuali. Tunggu pesanku ya, teman-teman yang kena diabetes yang sudah nggak hidup lagi arus bawahnya, baca aja ini ya, semoga sembuh ya. Biar Sebentar bang sebentar. Itu penonton langsung naik loh. Berarti mereka lagi ngintip ini, lagi mereka hafal. Penasaran mereka, ini Raja Debat kok bisa tahu ya dapat itu dua itu ya katanya. Doa untuk membobol pintu rumah orang ada nggak? Ada lah. Itu lengkap semua itu. Namanya perdukunan. Karena doa masuk kamar mandi ada. Bang, permisi ya. Yuk. Mau turun ya. Mau kemana? Terus mau dipraktekkan? Mau baca doa ini? Janganlah dipraktekkan terus. Lagi gitu enggak lagi ada diperhatikan lah. Itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan kita. Mana tahu abang coba ya kan? Makasih Pak. Wah, bahaya ini ya. Bahkan tadi ya kalau saya bisa saya coba dulu kalau pakai gaya-gaya mereka dulu. Kita terawang ini. Tadi mereka sempat tadi sampai 170-an. Berarti hanya sekedar mengambil ayat-ayat itu tadi mereka supaya dihafal. Aduh. Mereka datang hanya untuk mengambil ayat itu teman-teman supaya bisa praktek. Ngeri kali mereka ini ya. Datang bukannya diskusi, malah cuma datang ngintip lalu di SS dihafal lah itu nanti kan. Memang agak lain mereka ini, Wah. Dipraktekkan malam bilang. Praktekkan apa lagi? Coba itu tadi udah 170-an loh. Berarti mendadak mereka datang cuma mengambil ini ayat ini supaya dihafal.
Coba lah, luar biasa kan. Nah, nanti sampai lah kan dihafal-hafal mereka lah kan, udah siap dihafal kan, dipraktekin lah, ya kan. Rupanya nggak sesuai, ngamuk lah biniknya, ah kurang ajarnya kau, baru nempel udah apa kan. Oh, ada aja ajaran Rojanon. Rojan mai Rojan ajaran itu Rojan. Capek-capek dia menghafal ya kan, dipraktekin nggak sesuai, ngamuk lah dia. Terakhir apa, jadi cerai mereka, kena talak. Aduh. Kenapa Muhammad kasih makan pisang Aisyah? Ya mungkin barcon percontohan. Aduh, datang ke komal kita mereka cuma ngambil ayat ini loh. Habis diambil kabur. Aduh, memanglah. Iyalah, habis dipatalak kena talak. Orang nggak berfungsi pulanya kan. Aduh. Kok bisa lah begini ya. Orang punya agama, memperkenalkan Tuhan untuk keselamatan, kekudusan. Lah ini selangkangan terus. Memang lari-lari ke situ semua tujuannya ya. Iya, lari ke situ. Artinya gini loh, mulai dari pangkal sampai ke ujung, itu pembahasannya. Pokoknya orang Kristen, kuingatkan kalian Kristen ya, kalau nggak kuat iman kalian, bidadari lah kalian kejar. Ajaran apa yang diajarkan cewek pakai batu? Iya, ajaran yang menyembah batu lah. Udah naik lagi penonton teman-teman. Hati-hati. Naik penonton. Ini mereka ini kalau cuma ngambil ayat ini. Udah naik penonton. Udah naik tuh. Aduh. Wah, udah di SS lari satu. Ah, udah 59. 159. Ah, naik lagi, datang lagi tuh. Ngambil SS lagi tuh. Oh, habis diambil lari. Tengok tuh, tinggal 59. Tadi 60 kan. Habis diambil lari, tinggal 59. Aku buat dulu judulnya ini ya. Ini enak ini bikin judul ini ya. Buat dulu judulnya. Ayo, siapa yang bisa menebak? Siapa yang bisa menebak judul yang mau aku buat? Ayo, siapa yang bisa menebak judul ini? Aku buat dulu. Buat penyakit diabetes yang terganggu. Si Handi Selebes pura-pura komen dia kan. Pura-pura komen si Handi Selebes di bawah. Padahal udah duluan di SS dulu sama dia baru komen. Alah. Handi Selebes. Udah taunya aku Handi Selebes. Ya kan udah siap kau SS mantra itu ya kan. Pura-pura komen lah kau. Alah. Habis kau SS kabur. Habis kalian SS kabur. Alah. Memang kalian inilah. Langsung datang si Handi Selebes, bah. Ketika kita tunjukkan itu, langsung datang dia.
Luar biasa. Jum udah praktekkan. Kalau si Jum Itulah itu yang kan gede apa? tua warung ya. Gede tua. Baru usia dua ya meninggal kemarin ya. Iya. Sebelum kamu. Boleh ku SS lai. Ay, kalau dirimu Kristen nggak berguna ini. ini kan sebenarnya gini loh. Ayat-ayat begini ya, doa-doa begini. Ini hanya berlaku kepada manusia-manusia yang kebingungan, yang tidak punya keyakinan. Ya. Jadi mereka itu harus disokong dia. Imannya disokong, ya. Kepedeannya disokong, otaknya pun disokong. Kalau istilah sekarang di dalam pemerintahan, otaknya disubsidi. Andi selebes pengoro. Ini si Andi selebes pengoro kah? Apalah nggak dendam kali orang ini sama aku ya kan. Sampai ibarat apa ya, lubang semutnya pun bisa aku ketahui. Coba mereka datang, habis di SS kabur, datang lagi satu di SS kabur. Aduh, memang kalian tia otak cabul. Iya, banyak kadrun bang gara-gara inilah dipraktekin kan, padahal enggak berkualitas. Allahumma kawi li zakari fa innaha fihi salahan li ahli. Katanya ahli. Selamat sore bang, semoga. Iya bang. Islam Kristen bang? Banyak kadrun ya sekarang ya. Oh abang Kristen kah? Kadrun. Abang Islam apa Kristen? Kadrun bang. Halo? Islam. Iya. Iya, jangan malu-malu. Jangan abang cuma mau SS ini. Iya. Siapa Tuhanmu bang Semo? Bang Semoga. Halo bang Semoga. Tengok. Memang kalau udah Islam kayak gini lah. Apa itu? Kok gemetaran kau? Kok gemetaran suaramu? Jangan malu-malu, SS aja lah. Bab pernikahan mas itu. Coba. Miliki. Langsung dihafalnya, bah. Hati-hati teman-teman, udah dihafalnya. Pernikahan. Ya, paham. Apa pernikahan? Paham tidak bang? Apa pernikahan? Itu kan obat Kita ini kuat sebagai itu. manusia. Bentar dulu, dengarkan. Izinkan saya untuk berbicara. Izinkanlah aku meng-SS mantra ini. Jikalau malam Jumat ku Apakah seperti praktekkan. ini? Apakah seperti ini cara berbicara kandidat yang baik? Jadilah kandidat yang baik yang bisa menghargai Kok lawan bicara kandidat? Anda. Kau kira aku mau pilpres? Wah, anak kau ini. Jadilah kandidat yang bisa Kandidat menghargai yang lawan kau- bicara. Yang kau kiranya aku pilpres Oke. atau pilgub? Oke. Biarkan Oke. masyarakat yang menilai Silakan. kualitas ya. Iyalah. Bisa menilai kualitas. Dari kita tadi kan berdua. udah dinilai kan, habis di SS kabur, di SS Mohon kabur. maaf. Anda bukan kelas saya untuk berbicara. Saya izin turun. Apalagi saya bang, saya nggak undang Anda bang. Oh teman-teman perhatikan. Oh maaf, mohon maaf, Anda bukan kelas saya. Padahal dia datang cuma ngambil SS. Siap di SS dia pura-pura ngomong begitu. Alah gayamu itu loh. Makanya kau tadi ngomong aja udah gemetaran. Karena apa? Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya kalau aku SS ya? Nggak ketahuan itu. Tenang aja kau.
Habis kau SS, habis kau hafal langsung kabur dengan alasan, maaf ya, ini bukan kelas saya ya, maaf ya. Aduh, dasar babani amam lah. Gayanya itu loh, sosok dia kan, sosok pendekatannya itu sosok alim. Padahal kupastikan teman-teman, dia datang hanya untuk mengambil doa ini supaya bisa dihafalnya. Habis di SS-nya, ya kan, nanti dipraktekkannya lagi tuh. Nah, langsung dipraktekkannya. Nah, gitunya mereka ini. Kalau bahasa Ibraninya, ngehutan dahu. Kandidat tiba-tiba menggunakan kata pun nggak sesuai dengan tempat. Kandidat emangnya mau pilgub di sini. Jadi itulah teman-teman, kalau dia itu udah grogi, udah gemetaran dia. Jadi omongannya itu pun nggak nyambung. Bicara kandidat, emangnya kita mau pilpres, mau pilgub? Coba. Karena apa? Dia gini, aduh, ku hafal nggak ya? Atau ku SS dulu lah ya. Jadi dia grogi, dia di atas ini. Nah terakhirnya kan di SS-nya baru kabur dia. Pura-pura dibilang lah, maaf ya, ini nggak kelas saya ya. Coba lah. Aduh, memang agak lain mereka ini loh. Nggak usah malu-malu, kalau mau diambil ambil, ya kan. Tenang aja. Bila perlu kau praktekkan sama lembu itu. Ya kan? Bila perlu dipraktekkan sama lembu. Kan gak ada hukumannya bagi mereka. Oke Bang Irwan, selamat bergabung. Salam. Oke Bang Irwan, Islam Kristen. Salam. Bah. Ai, Dracula. Udah jadi Dracula lah sekarang ya. Suka halal darah nampaknya. Kalian tanyalah dulu si Irwan ini. Dulu waktu dia di sana dipakai nggak mantra ini? Lagi itu. Pernah kau pakai mantra ini, Irwan? Tiap cewek gunakan itu. Nah, itu berfungsinya? Ya buktinya 18. Iya, itu kan menang jumlah, bukan menang waktu. Menang durasi enggak? Beda loh, menang jumlah dengan menang durasi. Ayat itu hanya untuk malam Jumat. Tadi guys, Ya, itu kok. kan pelet itu ada 3 ayat pelet itu. Cuman aku malas lah. Pantas hari Jumat malam sepi. Oh iyalah Bang, dia pakai ini di hafal-hafalnya ya kan. Habis mereka SS langsung kabur mereka bro. Hai Bang RBB, ganti nama supaya SSO. Jangan ditanya kalau si Irwan, dia udah nggak menggunakan ini lagi. Dulu sering. Dia mantan pengguna yang begini. Semenjak dia tinggalkan, nah kehidupan dia sudah alami, nggak pakai sokongan mantra. Jijik kali lah kalau ada ajaran begitu. Sama mereka nikmati tuh Bu Mei. Kalau mereka itu yang diharapkan. Ini aku pergunakan. Hah? Tiap malam Jumat digunakan ini. Iya ya.
Tapi durasinya tetap kan? Mau coba silakan, dijamin halal. Ayo silakan naik yuk. Tapi jangan pakai terjemahan ya, jangan pakai terjemahan, pakai Arabnya. Yalah Allahumma gitu kan. Udah tambah lagi penonton ini. Ini mereka datang lagi nih teman-teman. Cuma ngambil ayat ini nih. Aduh. Udah datang lagi mereka Bang Bagas. Cuma ngambil ayat ini ha. Udah 177 penonton ini. Udah mulai datang mereka ambil antrian. Langsung 80 180. Kalau ini pun dah malam Jumat gempar ini. Jumat malam gempar. Dipilih. Gratis. Ada pula 2 menit. Mana ada, kau cobalah. Eli, oke. Eli, Islam Kristen Eli. Halo Eli. Halo Eli. Ivan, Islam Kristen Ivan. Halo Bang Ivan. Halo. Wah, kok nggak ada yang ngomong? Salah pencet. Oh, Elizabeth ini Kristen. Ivan. Halo Ivan. Wah, ini si Ivan ini kayaknya cuma mau ngambil ayat itu deh nih. Naparen. Nggak berfungsi mantra itu Bang Raja Debat. Berarti udah pernah kau praktekkan kan? Kalau terbuktikan berkhasiat jadi Islam lah kau kan? Mau SS aja dia lah. Iya si Ipan ini kayaknya mau praktik aja nih, mau ngambil. Aduh, Ipan. Parah si Ipan ini nggak mau ngomong. Semenjak ku kasih tunjuk ayat ini teman-teman, mereka tidak mau debat. Mereka hanya datang untuk mengambil ayat ini supaya mereka bisa praktekkan malam Jumat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Giliran dipraktekkan cuma 1 menit. Di bawah. Ini yang ku praktekkan setiap malam Jumat. Dipikir aku dari mana? Ini Alisa mikir agak lain kali. Tenang, masih banyak stok kita loh. Doa ada juga doanya teman-teman kalau lagi berhubungan itu katanya supaya nggak dijamah setan. Jangan-jangan udah kena praktek juga. Itu tadi sama Syagian itu. Jadi praktekkan dia Syagian. Enggak, kalau ini nggak berlaku sama Kristen. Hambar ini. Makanya dia nggak mau jadi Islam. Kalau nggak sama si Jun tak di bawah. Jun, kau pakai itu Jun. Apal tuh Jun? Udah datang si Jeset dibilangnya. Ayatmu pemersatu bangsa nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Aduh. Ya, ayo di SS ya buat Pasutri silakan di SS yang ingin memadu kasih di malam Jumat. Ini ayat tuh gratis ya, langsung dipraktekkan. Ya kan besok pas aku live kan datang orang ini naik ke Komalaku dibilang begini, Raja Debat, kau pembohong kau ya. Kenapa? Udah aku SS mantra itu nggak berfungsi. Yang tadinya 5 menit sekarang jadi 1 menit. Aduh gawat ini.
Si Handi Selebes tadi ya. Si Handi Selebes habis di SS-nya langsung kabur dia. Aduh, memang. Kalau minta ke dukun ayat itu bayar, Bang. Oh iyalah bayar. Kalau kita kan kita kasih gratis. Daripada 1 detik, Bang. 1 detik 1 tetes. Hai, parah mereka teman-teman ya. Mereka datang padahal rencana aku kasih tunjuk ini doa supaya didiskusikan. Tiba-tiba mereka datang hanya SS ini langsung kabur. Datang lagi mereka di SS kabur. Habis di SS pergi, habis di SS pergi. Memang kurang ajar mereka ya. Parah. Ayo ini saya kasih tunjuk supaya didiskusikan. Tapi yalah mereka pasti ngomong begini. Ya kan Raja Debat kan sudah bikin judul mantra gratis katanya. Abis doa gini masih perlu minum obat kuat enggak, Om? Nggak perlu lagi. Nggak perlu. Nanti abis doa gini nggak perlu minum obat, langsung minum apa aja. Minum apa namanya itu, sianida. Allahumma gunung Kawi katanya gitu. Cewek yang naik, aduh. Dingin ya. Liana Islam Kristen. Liana kekasihku. Itu Diana ya. Halo Bu Liana. Halo Ibu. Jangan bilang Ibu datang mau SS juga ya. Awas, awas. Ya, halo Kris. Halo Pak Kris. Shalom Bang Ali. Salam. Ya, Bang Kris naik bukan mau ngambil doa ini kan? itu bohong itu. Itu kalau itu benar ya kan? Gak ada ini yang jual obat kuat apa di Arab itu ya kan? Hajar jahanam dan lain-lain gitu ya. Obat kuat kan yang terkenal dari Arab itu Mantra itu Bang, salah. jadi bohong itu. Sangat manfaat itu Bang. Lanjut Bang. Boleh coba Bang. Iya. Makanya si Irwan aja kan ada anak-anak di sampingnya kan. Sana. Jangan lihat itu kan. Aduh. Dari tadi loh Pak, mereka datang cuma ambil SS langsung pergi di SS pergi. Memang aduh, bukannya datang menjelaskan doa ini coba. Salam Bang RD dan teman-teman semua. Salam Bangka. Bangka ini Islam ya? Kristen. Oh iya Kristen. Norbadi. Oh iya. Oke. Gini Bang, Abang kan naik, Abang Kristen. Kita jujur aja Bang ya. Iya. Niat Abang naik kemari bukan mau SSA 2 ini kan? Bukan lah. soalnya mantranya nggak meyakinkan juga sih sebenarnya. Cuma bisa aja mereka percaya ya mantra-mantra seperti ini. Pelan-pelan bilang Bang, soalnya ada di bawah mantan pengguna. Di bawah Abang itu mantan pengguna itu. Pengguna mantra. Siapa bilang gak percaya tuh? Siapa yang bilang? Tuh kan, tuh mulai dengar ya.
Berarti Bang Irwan sudah praktekkan juga ini ya. Iya. Numpang ya Bang ya. 4 tahun bang, 18 itu gunakan itu. Jadi kalau kita sedikit korek ya tentang si Irwan ini ya 18 kan. Dulu istrinya 18. Mungkin dia bilang begini, udah tenang. Saya sudah punya kekuatan. Ini ada mantranya. Aduh. Itu di surat mana bang? Itu di surat-surat. Tapi ini khusus malam Jumat ya. Iya. Abang mau malam apa bang? Nanti biar aku pesan lagi bang wahyunya. Mau cari malam Rabu aja ini. Yang malam Rabu. Iya malam Rabu. Malam Rabu ya. Coba aku ambil dulu ya. Untuk malam Rabu Tuh, ya. orang-orang Arab apa nggak tahu ayat ini ya Bang? Bang Ali? Orang itu tahu lah bang. Tahu ya? Kok mereka masih jualan obat kuat ya? Ya karena memang semua kan dilakukan sebagai bisnis. Ayat ini sebagai apa doktrinnya gitu loh. Lalu apa itu namanya itu ramuannya itulah obat itu tadi. Gitu ya. Jadi double action ya. Iya. Bisa Mungkin- sampai 70 tahun itu. Iya. Maksudnya mungkin Bang Kris ini kalau jual obat kuat itu kan biasa ada lembaran itu biasa dikasih semacam dosisnya. Mungkin ini ikut lembaran ini mantra ini. Jadi kalau jual obat kuat ini ada dosis lembaran ini yang dikasih mantra seperti ini ikut. Seperti itu mungkin. Oh itu ya. Iya. Kayak mungkin kalau di rokok itu kan ada mantranya perokok membunuhmu itu ya. Iya iya. Jadi minum Sambil- obat kuat sama baca mantra ini. Iya, supaya pas kena kan. Jadi Nah, Ale, kalau ini dalilnya kencing onta ada nggak ya? Dalil kencing onta Iya, yang diminum. iya. Dalilnya kayaknya ada sih, tapi Hadis aku ya? nggak apa Hadis di kali hadis ya? ada. Iya. Tetapi nanti bang kencing onta itu bang sebenarnya bukan kencing onta bang. Apa bang? Ini dia. Jadi kencing onta itu teman-teman bukan kencing onta ya. Ntar saya kasih tunjuk ya. Ini perlu diberitahukan juga ya. Saya kasih tunjuk dalilnya dulu. tapi kalau kencing onta nggak boleh sembarangan beli juga ya. Soalnya kalau bukan dari sumbernya sendiri meragukan juga itu bahwa itu kencing onta. Jadi ini bang ya. Jadi kencing onta itu ya dengar ya. Sesungguhnya orang mukmin itu seperti onta yang ditusuk hidung kemanapun unta dituntun ia patuh. Nah jadi artinya kencing onta itu ya kencing mereka sendiri mereka minum gitu loh bang. Karena mereka itu onta. Oh gitu ya. Iya, jadi Karena mereka kalau itu sebenarnya minum kencing sendiri. Itu. Makanya kan kemarin di Komalku juga itu kalau nggak salah ya, ada Islam bilang, ya iya aku aja pernah minum kencingku sendiri kok katanya. yang saya tahu bang ya, waktu saya masih kecil ya, SD gitu. Ini kalau orang sakit mata ya, mata yang bangun nggak bisa melek itu ya, lengket gitu ya. Nah itu suruh cuci muka pakai kencing sendiri, kencing pertama kali waktu pagi itu, gitu kan. Cuman saya Ya nggak itu memang kalau kita dulu dengar ya memang itu ada. Artinya Ada, kalaupun itu ada, berarti itu kan kembali lagi kepada doktrin. Berarti kan selama ini mereka itu membuat doktrin-doktrin dari kalangan mereka sendiri kan. Nah, itu loh. Itulah jahatnya mereka. itu kalau kencing onta itu benar bisa menyembuhkan banyak penyakit itu, apa namanya, bisa diusulkan ke BPJS itu. Oh bisa lah. BPJS nggak pahit kan? Iya. Tapi karena itu dongeng kan. Dokter. Iya tapi karena itu dongeng kan nggak jadi kan. Iya. Bohong semua ya.
Bohong semua bang, mana ada kebenaran di sana. Ya itulah, karena kebohongan terus menerus akhirnya menjadi satu kebenaran. Betul. Turun temurun. Iya, itu yang berbahaya itu. Jadi kalau diulang-ulang jadi kebenaran dia. Jadi artinya orang jadi terdoktrin, jadi ikut aja dia. Bang Herdi sudah dapat yang malam Rabu ya mantranya ya? Atau ini juga digunakan? Aduh, tuh. Ya, halo Lukita. Islam Kristen Lukita. Halo? Lukita? Halo. Iya. Iya, salam. Oh, Kepencet. salah. Bos. Oh, kepencet. Oke, siap, Bos. Iya, salam semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Salam. Salam juga. Yang ini siapa ini? Tertutup pula. Piska. Halo, Piska. Ya, Muslim. Oke, Muslim bang. Ya, bagaimana bang tanggapannya bang? Atau hanya mau mengambil mantra ini atau gimana? Ya, terserah lah gimana. Loh, Ini apa ini temanya? Halo, monitor. iya. Gimana bang? Ya. Abang mau ngambil mantra ini atau gimana? Oke, mantra ini kenapa dengan mantra ini? Ya ini loh bang. Abang baca lah untuk apa itu menguatkan kan? Oke. Siapa yang Atau berkata abang itu? udah pernah udah tahu mantra ini? Ini hadis ke apa atau gimana ini? Hah? Hadis atau gimana ini? Di mana surat ini? Loh ini kan banyak bang beredar di Iya. kitab-kitab Islam bang. Iya, Bahkan di mana? Tunjukkan. Saya buka juga. Ayo. Lo abang klik aja bang, dua-dua Nah, karena- Islami banyak bang. Karena ini ayat ini dipotong-potong sama kalian. Kalian kan tukang motong dengan ayat-ayat. Bukan dipotong bang, itu kan jelas pasutri Iya. yang ingin memadukasi di malam Oke. Jumat juga Oke, bisa membaca doa. Paham. Ini kan jelas loh bang. Apanya Iya, dipotong-potong? gimana? Coba, Surat ah. berapa, ayat berapa, hadis atau gimana? Coba abang baca dulu supaya abang ngerti. Coba baca Iya. dulu nanti. Iya. Sesudah abang baca, abang tahu nanti dari mana itu sebab musabab doa Itu ini. kan Silakan. karangan Ibnu Qayyim seperti kalian. Bang, abang bacalah dulu biar abang mengerti. Silakan. Iya, di mana? Tolong tunjukkan surat berapa, ayat berapa. Dengar ya, aku bantu abang baca ya. Mungkin abang nggak bisa membaca ya, aku subsidi ya. Pasutri yang ingin memadukasi di malam Jumat juga bisa membaca doa bersetubuh ini agar kuat dan tahan lama. Yang tercantum dalam kitab. Oke, saya buka. Gitu bang, jangan pura-pura begitu. Pura-pura dia. Lalu Abang kenapa ini loh. dengan ayat ini? Lo nggak kenapa? Ya udah kalau nggak kenapa. Nah sekarang pertanyaannya, abang udah hafal belum ini ayat ini? Udah. Udah pernah dipraktekin belum? Udah. Oke, berkhasiat tidak? Jangan bertanya terus, gantian bertanya. Jangan bertanya. Oke. Gantian bertanya. Oke. Innalladzina kafaruna roh. Innalladzina kafaruna roh. Jawab dulu Bang Piska. Tadi kan udah Bang jawab, pernah Bang pakai. Satu langkah lagi, berkhasiat apa tidak? Hah? Berkhasiat apa tidak? Di mana datanya itu? Tolong tunjukkan. Aku nanya abang, kan abang udah praktekin, abang bilang ini gimana? Ya praktek membaca dong.
Tunjukkan Jadi datanya. perhatikan teman-teman. Jangan- Tadi ya. Pak Piska ini pura-pura ayat apa itu? Di mana itu? Pura-pura nggak tahu deh. Rupanya udah dipraktekin. Iya, praktek membaca. Praktek membaca. Saya muslim kok. Pastilah saya baca. Tahu nggak, Apa, Ali? Bang? Saya praktek Tahu nggak, Ali? membaca. Ketawamu tuh membuat aku marah loh sebenarnya. Iya. Karena gini Bang Piska, ini Irwan yang Oke, dibawa. sebentar, jangan Mbak, ini kan diskusi. Sebentar, Betul? iya, makanya- Sebentar, diskusi atau tidak? Loh, ini kan diskusi, makanya Abang biar kalau paham diskusi dulu. gantian dong. Mulai tadi Anda. Bukan soal gantiannya, Gantian, Bang. gantian, Bukan sebentar, soal gantian. gantiannya. Bukan soal Gantian, gantiannya. Oke, sebentar gantian. Bagi Biar saya Abang bertanya, paham. bagi saya menjawab. Loh, Gantian abang dong. ini soal zakar kok malah lari kerasukan gitu sih, Bang? Bukan. Ini Gimana sih? kan bukan khutbah, ini bukan gereja. Nah, Mulai tadi makanya Anda aku tanya bertanya Abang. terus. Abang udah Baru pernah saya. hafal, Abang udah pernah Oke, hafal nggak dua ini? Sebentar, bagi saya peluang dong. Loh, Abang inilah peluang ketika aku tanya, Oke, Abang jawab. oke. Itu peluangmu, oke? Nah, udah pernah nggak ini Abang hafal? Sesungguhnya orang kafir itu neraka jahanam. Kok neraka? Oke, kita buktikan siapa yang kafir ya. Oke? Jahanam. Oke, kita buktikan siapa yang kafir. Gue suka nih, ya. Gue suka nih soal kafir-kafir ini. Ya, kita akan buktikan teman-teman ya. Semoga dia nanti Jawab dong dari nggak kalian mana? Sebentar, Bang. Jangan macam anak kecil lah. Sebentar. Kita akan buktikan siapa yang kafir, oke? Oke. Oke, kita mulai teman-teman diskusinya ya. Semoga Bapak ini nggak kerasukan ya, tapi bisa santai diskusinya, oke? Kita mulai. Oke, kita mulai ya. Pak Piska, perhatikan. Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal Sebentar. Loh, kenapa, Kalau Pak? dalam Al-Quran tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Arab dulu dong. Oke. Baru saya paham. Oke, baik. Sekarang Bapak buka Al-Qur'anmu dulu. Bapak buka Baca Al-Qur'an. terus, baca. Enggak. Bapak buka Baca, jangan malu dong. Jangan malu Pak. baca. Justru kamu yang malu, Pak. Perhatikan ya. Di dalam Kau Al-Quran tidak ada bahasa Indonesia. Dengarkan. Lalu bahasa Sekarang- Arab dibaca dulu. baru Dengarkan dulu. Kamu itu buka Al-Qur'an fisiknya. baca Sebentar, dulu. Pak. Sebentar, Ya, Pak. Abang buka Al-Qur'an fisiknya. Silakan. Buka kameranya, Abang buka Al-Qur'an Terus, fisiknya. terus. Udah silakan buka dulu. Al-Qur'an fisiknya silakan dibuka. Iya, yang mau ditanyakan kamu apa? Enggak, buka dulu. Saya mau kasih tahu nanti sama Abang. Buka aja dulu. Ayo, buka Yang mau kameranya, kasih ditanyakan tunjuk. kamu apa? Loh, kan Abang bilang di Al-Qur'an gak ada bahasa Indonesia kan? Nggak ada bahasa Arab. Makanya terus baca. Makanya buka dulu Al-Qur'anmu. Ayo. Sudah buka. Iya, buka kameramu, kasih tunjuk sama Sudah kita. sudah buka. Jangan terus. Belum nampak, Bang. Belum nampak Dia tuh gambarnya. nipu, dia tuh belum buka, Ayo. dia tuh nipu. Terus. Buka Gini, dulu gini. Al-Qur'anmu, Bang. Bang. Innalladzina Memang kalian mau tua, mau muda, semua macam orang gila kalian semua. Dengarkan. Kalau Buka di dulu. dalam Al-Quran itu bukan umat terjemah. Siapa bilang gak obat terjemahan? Al-Quranmu itu terjemahan botol. Itu kisah si Musa dalam Al-Quran. Gak pernah si Musa berbahasa Arab, botol. Paham kau? Turunlah kau. Gak ada ilmu kau. Bilang aja kau datang cuma ngambil ayat tadi. Bebeni amam. Pura-pura saja dia itu. Sebenarnya dia Iya. itu. Dia SS juga itu. Pura-pura. Siapa bilang, ini perhatikan buat Islam ya. Siapa bilang Al-Quran nggak terjemahan? Ya. Ada kisah Isa, ada kisah Musa, ada kisah Abraham yang kalian anggap itu sama dalam kitab Taurat. Mereka nggak pernah berbahasa Arab. Tetapi diterjemahkan Allahmu ke Al-Quran jadi bahasa Arab. Nyadar kau Al-Quranmu itu terjemahan, Bagudung. Sok-sokan kau, perasaan kali kalau Al-Quranmu nggak terjemahan. Hah. Pakai otak. Ya, pakai otakmu. Al-Quran itu terjemahan. Ya. Kisah Adam, Musa, Abraham mana pernah berbahasa Arab? Lalu pertanyaannya, kenapa
perkataan-perkataan Adam, perkataan-perkataan Musa, perkataan-perkataan Abraham kok menjadi bahasa Arab di Al-Quranmu? Berarti sudah diterjemahkan, Baba Niamam. Pakai otak. Ya, pakai otakmu. Sok-sokan kau, makanya aku bilang otak kalian itu udah dikentutin sama orang Yaman. Ditipu aja otak kau itu. Sejak kapan Al-Quran nggak terjemahan? Terjemahan. Sok-sok pandai-pandian kau bilang Al-Quran nggak terjemahan. Gua kapret juga lo. Sok-sokan kau. Itu satu. Yang kedua, surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Artinya bahasa binatang itu. Ya, bahasa binatang. Dan kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Surah laba-laba. Ya, artinya itu bahasa binatang laba-laba. Kalian terjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Jadi jangan kepedean. Oh, Al-Quran itu nggak terjemahan. Buncung kau lah. Perasaan kali kalau Al-Quran itu nggak terjemahan. Pakailah otak kalian itu, ya. Contoh begini ya. Ini saya kasih nih, ya, edukasi buat Islam. Misalnya begini. Kisah tentang namanya Soekarno, ya. Kisah tentang Soekarno, perhatikan baik. Kisah tentang Soekarno sudah pasti berbahasa Indonesia. Udah? Nah, ketika ini berbahasa Indonesia lalu dituliskan bahasa Jerman, berarti diterjemahkan menjadi bahasa Jerman. Berarti sudah dirubah. Pembicaraan yang awalnya tadi adalah bahasa Indonesia diceritakan menggunakan bahasa Jerman. Berarti sudah diterjemahkan, botol. Sama seperti kisah Musa. Kisah Musa itu nggak pernah berbahasa Arab. Ya. Perkataan-perkataan Abraham itu, perkataan-perkataan Musa itu, perkataan-perkataan Adam itu nggak pernah berbahasa Arab. Lalu perkataannya itu ditulislah ke bahasa Arab. Artinya diterjemahkan ke bahasa Arab, botol. Pakailah otak kalian itu. Gak pintar-pintar kalian ini. Tapi aneh ya Bang ya. Artinya ini yang saya juga jadi pertanyaan sekarang ini. Nama orang kok bisa beda ya? Contoh Abraham, kok bisa jadi Ibrahim gitu? Memang nama orang itu bisa diubah ya? Biasanya kan kayak Musa kan Moses, kok diubah jadi Musa, seperti itu. Ya, Yohanes jadi Yahya. Memang artinya memang mereka kalau sudah pindah ke Arab, namanya orang berubah ya? Atau berubah gimana? artinya Bang, ikut namanya itu diterjemahkan mereka. Iya, makanya saya heran juga. Nama orang kok bisa dia ubah ganti. Kalau nama misalnya nama sifat, pekerjaan apa kan bisa. Tapi kalau nama orang sendiri kok bisa dirubah-rubah gitu? Itulah itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Kok kalau kita berada di Arab, kok nama kita jadi berubah? Iya toh. Kalau raja debat di sana nanti namanya apa itu? Iya, misalnya raja debat ya kan jadi Mister ya kan, atau Master. Berarti sudah diterjemahkan. Yang konyolnya itu, yang paling konyolnya nggak jujur gitu loh. Dikiranya bahasa Qurannya itu ya bahasa murni. Sejak kapan? Beleguk. Dasar dulu. Iya, pinter Bang. Makanya kita edukasi lu mereka ini biar pinter, biar maju Indonesia ini. Makanya aku kadang ketawa kalau ada Islam. Oh, Al-Quran itu gak ada terjemahan, bahasa asli. Botol. Dan Firaun ya. Firaun itu nggak pernah berbahasa Arab. Masih ini ya, masih dekat ya. Jadi yang Firaun jauh itu ya silakan. Ya, jadi gini teman-teman. Coba Siagian monitor kau Siagian. Halo Siagian. Halo.
Halo. Monitor Siagian. Tidur kayak. Hai. Halo Siagian. Halo. Siagian. Oke. Saya ambil teman-teman contoh ya, ini contoh ya. Nih, perhatikan teman-teman, saya kasih contoh ya biar mereka ini otaknya itu berguna ya, biar otaknya itu segelnya dibuka ya. Ya. Perhatikan. Ini kita bahas ya tentang yang Islam tadi ngaku-ngaku nggak terjemahan itu ya. Kebiasaan loh. Semua modal klaim aja otaknya, jijik aku nengoknya. Inilah kalau otak itu, otak botol itu, semua modal klaim. Perhatikan ini ya, buat kalian ya yang di bawah ya, buat Islam ya. Ini perhatikan. Dalam surah Yunus 90 ya, dalam surah Yunus 90 ini bicara tentang kisah Musa dan Firaun. Ya. Pertanyaannya, apakah Firaun yang menggunakan bahasa Arab? Pakai otakmu. Pakai. Apa perkataan Firaun? Ya. Perkataan Firaun di sini, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Di zamannya Firaun nggak pernah menggunakan bahasa Arab. Maka ketika ini dicatatkan perkataannya si Firaun dalam Al-Quran, berarti Al-Quran itu terjemahan dari bahasa asli yang digunakan Firaun. Pakai otak kalian itu. Pakai otak lah. Jadi jangan kepedean bilang, oh, Al-Quran itu nggak terjemahan. Al-Quran nggak terjemahan. Kepedean otak kau itu. Pinterlah dikit ya. Iya. Ini Firaun ini nggak pernah berbahasa Arab ini. Firaun itu sama zaman Musa nggak pernah itu berbahasa berbahasa Arab, nggak pernah. Pertanyaannya, kenapa kata-kata yang diucapkan oleh Firaun ataupun Musa dicatatkan menjadi bahasa Arab? Berarti Al-Quran ini menerjemahkan bahasa asli yang digunakan Musa maupun Firaun. Artinya Al-Quran adalah terjemahan, tetapi terjemahannya ke Arab. Nah, sedangkan kita terjemahannya ke Indonesia. Paham kalian di situ? Inilah kalau sudah biasa bersaksi palsu. Aku bersaksi. Nggak pernah melihat bersaksi. Jadi nggak usah kepedean ya. So-soan bilang Al-Quran bukan terjemahan. Pedean kau. Tapi terjemahannya ngawur, Bang. Ya memang ngawur, Bang. Kalau nggak ngawur nanti nggak komplit Islamnya. Kalau dari Abraham ke Ibrahim masih ini ya, ya inilah mirip-mirip lah. Yang aneh itu dari Yerusalem menjadi Baitul Maqdis. Nah itu jauh banget itu. Gak tahu dari mana itu menciptakan Yerusalem jadi Baitul Maqdis itu. Jadi ini satu ya, ini bahasa ini ya, ini bahasa manusia. Ini kita ambil satu lagi. Perhatikan teman-teman ya. Udah kita bongkar-bongkar dulu sedikit. Kita kasih ilmu. Kasih lagi contoh ya. Suaraku kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Ini masih kisah tentang manusia ya. Artinya bicara tentang Firaun di zamannya Firaun atau Musa. Nah, ini bahasa jin. Ya, ini coba. Ini saya kasih contoh nih. Emangnya bahasa jin bahasa Arab? Hah? Coba. Ini bahasa jin ini. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Ini perkataan jin. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Nah, ini perkataan jin. Apakah jin itu berbahasa Arab? Apakah setan itu berbahasa Arab? Coba. Apakah iblis itu berbahasa Arab? Coba pakai otak. Artinya dibuat ini bahasa iblis ini ya, atau
cerita perkataan yang keluar dari perkataan iblis ataupun jin ini atau setan ini dibuat ke bahasa Arab, berarti diterjemahkan ke bahasa Arab. Berarti Al-Quran itu bukan originalnya. Coba. Jadi jangan kepedean lah. Contoh ini lagi ya, kita kasih tunjuk lagi teman-teman ya. Ini antara apa ya? Komunikasi ya. Si Musa dengan si Allah berkomunikasi ini. Dari Al-Qur'an ini. Ini. Coba kita buka ini. Ya, ini ada dalam surat Al-Qasas ya, 31. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tak kalah tongkat itu menjadi ular. Ya kan? Ini si Allahnya ini bicara sama si Musa nih. Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Coba, sejak kapan lah si Musa berbahasa Arab? Ya, nyadar diri kalian. Sejak kapan lah si Musa berbahasa Arab? Aduh, ada aja. Jadi artinya Al-Quran itu adalah terjemahan. Gitu. Jadi Al-Quran itu menerjemahkan bahasa original teks yang digunakan oleh Musa, yang digunakan oleh Fir'aun, yang digunakan oleh Abraham ataupun si Adam. Pakailah otak itu, jangan kepedean ya, jangan pamerkan kebodohanmu. Ya. Jangan bikin malu Indonesia kalian itu. Sok kepedean. Al-Quran itu enggak terjemahan. Lah iya. Ke Indonesia. Tapi sebelum ke Arab dia bahasa apa? Sok-sokan. Itu yang dibahas. Iya betul. Sejak kapan si Musa berbahasa Arab? Sejak kapan si Firaun berbahasa Arab? Pertanyaannya, kenapa bahasa aslinya si Musa dan si Firaun ini diterjemahkan ke bahasa Arab? Artinya Al-Quran itu terjemahan. Ini si Musa lagi berkata-kata nih, ya, sama dengan bangsanya ya. Ini dalam Al-Quran ya teman-teman, coba. Ayo dicoba. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya kan? Wa isqala Musa. Sejak kapan si Musa ngomong begitu? Coba nih, si Musa nih. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ini Musa lagi ngomong nih, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, ya kan? Wa iskala apa ini? Kala Musa liqaumihi innallaha. Sejak kapan si Musa bicara innallaha? Mana pernah? Sejak kapan si Musa berbahasa Arab pakai innallaha? Lanjut dulu Pak Kris sama Kak teman-teman. Lanjut dulu. Terima kasih. Jadi memang juga heran juga memang, karena setiap kita bertanya gitu memang mereka cenderungnya selalu mengarah ke bahasa Arab gitu. Makanya mereka ketika ditanya terjemahannya, oh ada ya seperti itu, oh ada ya seperti itu ya. Karena mereka cuma taunya hafal aja, baca aja Arabnya, tapi nggak ke terjemahannya seperti itu bahasa Indonesia. Jadi ketika ada ditanyakan sesuatu malah dia bingung sendiri, karena mereka cuma tahu menghafal dan membaca saja bahasa Arab tapi nggak mengerti.
banyak hal seperti itu. Kemarin waktu ya minta maaf saja kita bicara di live-nya Bang Edis kan, itu banyak mereka nggak paham, ditunjukkan ayatnya, dikasih terjemahannya, baru mereka tahu bahwa memang ada semacam itu di dalam Al-Quran sendiri. Yeah. Ya, yang lucunya ya, mereka sebelumnya nggak tahu ya ada ayat yang aneh-aneh itu. Tapi ketika ditunjukkan ya toh, dari yang nggak tahu mereka jadi ini apa? Jadi ahli tafsir gitu loh. Iya. Oh itu bukan begitu, itu artinya begini. Nah, padahal awalnya nggak tahu. Iya. Ya begitu ditunjukkan mereka jadi ahli tafsir gitu loh. Ini luar Iya, biasa sekali. Betul, karena mereka ingin membela imamnya kan. Mereka nggak mau sampai imannya mereka itu jadi ini, gara-gara ini. Makanya mereka jadi ahli tafsir. Ketika sudah ditanya itu, bilang ada semacam itu, dia bilang, oh ada, lain pengertiannya itu. Jadi ya memang kadang-kadang saya juga bingung juga kadang-kadang kalau sudah ini. Karena kita maunya ke A, mereka bisa lari ke B untuk ya membantah ini dalilnya kita. Jadi memang Iya, jadinya nggak berdiskusi ya, nggak berdialog, tapi jadi polemikus mereka. Asal ngablak aja. Itu mereka enggak. Ya bersyukurlah kita berada di inilah, di ikut Yesus gitu, jelas gitu, historisnya Iya. jelas. Iya, historisnya Ini jelas Pak, kalau apa ya, yang dari pendidikannya rendah ya, rendah itu ya SMA ke bawah lah, sampai yang S3 itu kalau sudah ngomong dalil di dalam kitabnya itu udah ini, mereka kayak orang nggak punya ini loh, nggak bisa mikir gitu loh. Iya, kayak Jadi mereka nggak kepintarannya itu hilang seketika. Iya, benar. Ya. Nah ini menurut saya ini, menurut saya itu terbelenggu oleh itu Al-Baqarah 285. Ya, samina wa atona itu kan kami dengar dan kami taat. Itu udah. Mereka baca kitabnya pun kan sekedar baca aja, nggak tahu artinya. Ya. Nah, pengertian mereka itu mereka dapatkan dari para ulama. Dan Iya. para ulama itu nggak ini apa namanya, nggak jujur gitu loh. Iya. Ya, banyak hal-hal yang disembunyikan. Benar. Dan ya ketika ini ya saya ya coba sampaikan ini, saya tak bertanya sih, ini kok saya baca ada ini, apa ini artinya gitu ya. Ini yang ini teman-teman S3 itu mereka langsung ini, wah ini kami nggak punya apa, nggak punya ilmu untuk menafsirkan gitu, menafsirkan gitu ya. Iya, Nggak perlu ditafsir ini. Iya. Ini ayatnya ini menurut saya sih sudah jelas gitu ya. Oh nggak bisa itu, harus ada ilmunya untuk menafsirkan. Iya. Hah? Nggak berani saya ini, takut dosa nanti katanya begitu. Iya, karena memang mereka ditakut-takuti seperti itu. Jadi itu yang tadi dibilang dari SD, SMP, SMA sampai S3 itu semua otaknya jadi blank. Pokoknya memble aja gitu kalau sudah bicara masalah ini agama atau tafsir, mereka nggak mau ini, mau tafsirnya bagaimana, mereka nggak berani ini membantah. Iya. Itu jadi ya ini. Iya, beda dengan kita lah ya, beda dengan kita punya jarang ketika ada pendeta yang nganu, kita bisa bantah lah. Oh iya. Tidak sesuai. Karena pendeta kan selalu buka apa, Alkitab, Iya kan? disuruh membaca kan.
Kalau mereka nggak pernah buka itunya kan, cuman ulama ustadznya ya ini aja modal Pokoknya mereka percaya congor aja. aja. Iya. Iya. Dan mereka selalu nggak pernah mensuruh membuka Al-Quran atau ini. Mereka cuma dengar aja dari ustadz apa dikatakan ya itu. Iya. Sesuai hati nuraninya aja, maksudnya sesuai keinginan ustadznya aja, ulamanya aja yang ngomong seperti apa. Ya mereka terima aja seperti itu. Nah, itulah. Jadi ketika ada ayat-ayat yang sudah agak ini, mereka malah kaget. Wah, kok ada ya seperti ini? Ya ini Bang. Saya jadi inget. Jadi inget kekristenan zaman dahulu tuh. Kan juga Iya. Sempat seperti itu ya. Ya sempat ya dulu zaman dulu memang sempat itu sampai ada surat pengampunan dosa dan segala macam kan itu juga kan dari situ. Iya, yang terlalu ini. Nah, kan. iya. Artinya Dan dulu Alkitab ini nggak boleh diterjemahkan. Iya, semua iya. Ya. Dalam bahasa Latin dan hanya para imam aja yang ini. Iya. Yang punya ini otoritas lah. Boleh menafsirkan gitu. Benar. Nah itu rupanya yang dicontoh sama mereka sampai 14 abad nggak berubah. Nggak berubah. Iya. Ya pernah memang kekristenan mengalami yang seperti itu fase-fase ya, masa-masa inilah istilahnya. Memang semua itu dipusatkan kepada satu ini kan, otoritas. Ya akhirnya kan terpecah juga karena memang banyak juga terjadi penyimpangan di dalam. Seperti itu. Tapi ya kita bersyukurlah antar sesama ini kan tidak terjadi perang atau ini antar karena keyakinan yang berbeda kan. Walaupun mereka ini tapi nggak ada yang sampai angkat senjata kan. Beda dengan mereka, begitu ada perbedaan kan bisa saling angkat senjata. Kalau sudah perbedaan akidah dan ini kan mereka bisa perang saudara. Ya, kalau di kekristenan kan tidak terjadi perang-perang seperti itu. Memang ada perbedaan tapi kan tidak sampai melibatkan perang persenjataan gitu. Ya. Ini Bang RD di mana ini Bang RD ini? Dobling ini Bang ya? Ya. Kenapa Bang Chris? Dobling Mbak, dobling. Iya. Oh iya. Ini Bang Siagian juga nggak ada ini. Aduh. Bang Chris sering naik kemal-kemal ini juga ya? Kemal-kemal Islam ya? Jarang sih Bang. Karena ya jarang dikasih kesempatan ngomong kan. Dikit-dikit di mute, bahkan dikit-dikit di kick gitu. Susah kalau mereka di kemal mereka itu susah kita mau berdebat soalnya mereka yang ini pegang kendali. Kadang kalau kita ngomong sebentar sedikit-sedikit ya seperti itu tadi di mute seperti itu. Jadi nggak tuntas pembicaranya kita gitu, terpotong terus. Mendingan naik di kemal-kemal seperti inilah. Iya, karena mereka nggak siap data Bang. Iya. Tapi itu bagus itu kemalnya itu bagus itu. Saya lihat agak netral itu kemalnya itu siapa Superboy juga bagus itu. Kalau untuk ajang-ajang debat itu bagus itu Superboy. Saya lihat itu memang dia profesional itu. Jadi nggak lihat lagi pokoknya kalau memang dia ini ya diturunkan. Kalau memang datanya nggak lengkap ketika ini membahas
ya dianggap kalah gitu. Bagus itu roomnya Superboy itu bagus untuk kita berdebat, itu bagus itu. Tapi rata-rata saya lihat itu kalau mereka berdebat di roomnya Superboy itu ya rata-rata ya pasti Kristen yang menang itu, karena Kristen itu kan punya data. Iya, punya data, punya historis. Kalau mereka kan banyak yang ini aja, modal-modal congor aja, modal blogspot, modal ini aja, Google aja. Tapi kalau data kan mereka kurang, seperti itu. Ya kurang dan nggak valid bang datanya kan. Iya. Dongeng. Iya. Kemarin nonton nggak itu waktu debatnya Bang RK sama itu Bang Suma? Oh nonton bang, deg-degan itu kita. Iya. soalnya debatnya cuma temanya satu arah aja ya. Iya, berani bener itu Bang RK itu. Iya, saya bilang waduh ini Bang RK berani betul ini, temanya cuma satu arah, iya kan? Sebenarnya secara berat itu, karena kita yang diserang terus kan? Iya, kita mau menyerang balik. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang, untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.